terus ada itu apa namanya, pot urin. Kalau perlu pot urin itu bisa menggunakan seperti ini. Tahu ini pernah lihat? Pernah di lab. Baru sekarang atau ada yang baru sekarang dia sudah pernah lihat ya? Ini apa namanya? Pot urin. Iya, benar botol penampung. Tapi apa namanya botol penampungnya? Pispot. Kalau pispot itu yang ini. Ini pispot. Ya, ini pispot ya namanya. Kalau ini namanya adalah urinal, tempat penampung urin. Tuh, benar ini adalah pot urin, penampung urin, tapi namanya penampung urinnya itu adalah urinal, ya. Ini ada lubangnya. Nah, untuk memasukkan urin dalam sini, ya. Tapi kalau cewek kira-kira agak-agak sulit dikit ya masukkan ke sini. Ya, ini untuk peralatan pengambilan spesimen urin. Dah ya, dikit ya alatnya dan tindakannya pun mudah. Ibu yakin pasti bisa. Amin. Hah? Insya Allah. Ibu nggak tahu diOC-kan atau enggak ya? Karena yang menentukan diOC-kan atau tidak itu adalah dari akademik kawan-kawan, bukan dari ibu sebagai pengajar. Ya, orientasi lewatin ya. Lewat. Ke tahap kerja ya seperti biasa. Baca basmalah, cuci tangan 6 langkah. Tapi kalau di SPO ini dia tidak ada menggunakan sarung tangan ya. Mungkin nanti SPO-nya akan ibu sesuaikan lagi gitu ya. Tapi kalau dia ngambil sendiri, spesimennya ngambil sendiri, ibu rasa tidak menggunakan sarung tangan pun tidak masalah. Yang penting nanti cuci tangan. Terkecuali yang mengambilkan spesimennya itu adalah orang lain. Nah, terus cuci tangan 6 langkah. Masih ingat ya cara cuci tangan 6 langkah? Masih. Sampai kapanpun kada boleh lupa cuci tangan 6 langkah ini caranya bagaimana ya? Ya, wajib. Terus pasiennya tadi dipersilakan duduk ya untuk mendengarkan penjelasan kita dari perawat. Nah, perawat di sini mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan jenis pengambilan spesimen urin yang mau dilakukan, ya. Mau urin sewaktu, urin pagi pertama, urin pagi kedua, urin 24 jam ataupun urin postprandial. Tapi kalaupun ini diOSCE-kan, jenisnya itu cuma satu nanti yang dilakukan, ya. Tidak semua kelima jenisnya kamu dilakukan, tidak. Nanti dibaca, kalau misalnya dikeluarkan ujiannya, dibaca kasusnya, skenarionya. Nanti di situ akan tertera dia dilakukan pengambilan jenis spesimen apa. Jangan mentang-mentang karena ruangan OC itu dia berdekatan kan, dan ruangan kita itu masih belum kedap suara. Jadi kalau dengar nih di sebelah, oh di sebelah itu tindakannya ini mengambil spesimen urin. Pas saat pas saat giliran di stasiun pengambilan urin, kali lagi membaca kasus karena sudah mendengar tadi dari kawan sebelah, oh di sebelah tindakannya adalah pengambilan spesimen urin, tapi kada tahu jenis pengambilan spesimen urinnya yang apa, gitu ya. Makanya harus dibaca dari skenarionya, kasusnya itu benar-benar. Jangan mentang-mentang sudah tahu, oh di ruangan sebelah itu pengambilan spesimen urin, lalu kada lagi membaca kasus. Ibu rancak menemukan yang seperti itu. Iya, kalau kasusnya itu masih ada lagi ya di dalam ruangan. Kadang kan tindakan-tindakan tertentu saja yang ada skenario di dalam ruangan, yang misalnya perlu hitung-hitungan kawan-kawan. Di luar kan kadang kan ingat ya, ada skenario di dalam. Tapi kalau yang seperti ini bisa tidak ada di dalam ruangan untuk skenarionya. Jadi jangan dibiasakan untuk cepat tidak mengambil membaca skenario. ya, gitu. Biarpun sudah tahu nih di sebelah, oh tindakannya ini, di sebelah ruangan ini tindakannya ini, tetap baca skenarionya, ya. Dibiasakan itu, tuh. Karena tidak 1-2 kali yang kadang pasiennya apa?
jelas di skenario itu pasiennya adalah seorang perempuan misalnya ya, bisa disebutnya bapak, iya, pian baca kasus lah, berdiam, bertakun, bu ini karena jenis pengambilan spesimennya apa ya dengan penguji. Sebenarnya penguji itu nggak boleh bicara dan menanyakan pian sudah baca kasus lah, itu kan sebenarnya tidak boleh. Kalau ujian OSCE nasional yang benar ujian OSCE di tahapan profesi ya, itu kada boleh. Jadi kadang kalau kita yang kayak gini ya masih ditoleransi lah, memberi apa ya, ya sedikit memberi kemudahan lah untuk buat pian, atau yang tadi ingat ya di pacu-pacu lah biar ingat kayak gitu. Tuh sebenarnya kada boleh sama sekali ya, dan makanya harus dibaca bujur-bujur kasusnya, instruksinya harus apa itu dibaca bujur-bujur. Nah, karena itu membiasakan buat pian dan mau ujian. Sekarang kan sudah mau diterapkan ujian OSCE nasional. Jadi kalau lulus profesi nurse gitu ya, kada hanya uji kompetensi yang harus wajib buat biar lulus, tapi ada OSCE nasional. Uji kompetensi lulus, OSCE nasional kada lulus, tetap kada bisa angkat sumpah, kada bisa dapat gelar nurse-nya. Ya, itu sudah mau diberlakukan di tahun yang akan datang. Nah, jangan kalau lulus uji kompetensi aja kada bisa menyandang gelar nurse, beratlah jadi perawat. Nah terus Buan Pian menjelaskan ke pasien cara pengambilan sampelnya itu kayak apa. Dengan menjelaskan kepada pasien itu harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan sabun gitu ya, terus dikeringkan dengan menggunakan tisu basah tangannya. Nah terus kalau untuk perempuan, pada perempuan ya, setelah cuci tangan dan dikeringkan menggunakan tisu tadi, gunakan tisu basah untuk membersihkan labia dan sekitarnya. Itu kalau pada perempuan. Tapi kalau pada laki-laki, setelah cuci tangan menggunakan sabun air mengalir dan dikeringkan dengan menggunakan tisu gitu ya, maka pada laki-laki tadi dilihat kalau dia belum sunat gitu ya, maka prepotiumnya ini harus ditarik ke belakang. Nanti ibu contohkan dengan menggunakan tampon. Terus lubang uretranya dibersihkan ya. Pasien yang sudah disunat itu langsung dibersihkan uretranya menggunakan tisu basah sampai ke arah gland penisnya. Tuh. Nah ini yang harus disampaikan, Bapak, Ibu, ini kan pian mau mengambil sampel urin. Nah, air kencing pian kan nanti mau dibuat nih ke dalam tabung kecil ini. Nah, sebelum pian buat ke dalam tabung ini, pian kayaknya cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, diajari pasiennya cuci tangan kayak gimana? Ya, cuci tangan pakai sabun, terus itu pian cuci kering, bersihkan dengan menggunakan air mengalir. Nah kalau sudah pian cuci, pian keringkan nih menggunakan tisu kering tangannya. Ya, habis itu pian ambil tisu basah, bapak lah. Kalau bapak kan artinya dia sudah sunat ya, tanya sudah sunat. Nah kalau sudah sunat pasiennya boleh maju tadi kalau pasiennya sudah sunat ya, maka prepotium atau kulit apa namanya nih, kulit glans penis penisnya ini tidak usah ditarik ya kan, karena tidak ada lagi yang menutupi. Nah tapi kalau misalnya pasiennya itu dia belum sunat, maka prepotiumnya atau kulit yang menutupi itu tadi harus ditarik dengan cara ke belakang seperti ini ya. Boleh menggunakan jempol dan telunjuk menarik kulitnya ke atas seperti ini ya. Tapi kalau dia sudah sunat, dia dipegang seperti biasa aja penisnya, dibersihkan dari sini dengan cara melingkar satu kali usapan sampai ke ujungnya ya. jelas aja lagi Ya, diusap seperti biasa, membersihkan sampai ke bagian ujungnya. Tapi kalau dia belum sunat, maka tadi prepotiumnya harus ditarik ke belakang ya.
bagian dalamnya. Ya kan, kalau yang laki-laki itu belum sunat, nah, seperti itu sampai ke bagian ujung, ya, sampai ke lubang kencingnya. Itu kalau pada laki-laki. Terus kalau pada perempuan itu kan dia ada labia minora, ada labia mayora. Ya kan sudah belajar loh anatomi reproduksi? Sudah. Masih ingat? Masih. Oke. Membersihkannya pun sama, ya, pakai 1 kali usapan. Kalau misalnya nih masih membersihkan labia minoranya 1 kali usapan tisunya ligat, harus dibuang, diganti. Ya, dibersihkan. Bu, pian kan sebelum pian kencing itu dibersihkan dulu Bu lah vaginanya, di bagian dalam lalu di bagian luar. Kalau kita sebut labia, kira-kira pasiennya kan paham apa? Kalau apalagi pasiennya itu Non medis. awam. Kalau yang kita tenaga kesehatan, pian sampaikan seperti apapun dia akan paham. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Bu, karena jangan sebelum pian kencing itu bersihkan dulu vagina pian, ulah bagian dalam, bagian luar. Setelah itu, karena kalau sudah pian baru kencing, ya kita membersihkan dulu. Nah, kalau ya di SPO itu dia kan harus membersihkan bagian labia minora, labia mayoranya gitu ya. Bersihkan dari bagian dalam, dari atas ke bawah seperti ini, gitu ya. Nanti tisunya itu boleh aja dipakai lagi dibolak-balik. Yang sudah diusapkan tadi jangan lagi diusapkan ke sebelah, ya. Dibalik, usapkan lagi labia minora bagian sebelahnya, ya. Terus kalau sudah bersihkan labia mayora bagian luarnya, kanan dan kiri, dengan cara dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, ya. Ya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah seperti ini. Kalau sudah ininya dibuang. Nah, itu artinya sudah dibersihkan kan bagian penisnya sama vaginanya. Nah, terus kita ke ini. Jelaskan ke pasien cara mengambil sampel urinnya seperti apa. Pasien pada bapaknya, pada ibunya, kayak apa cara mengambil urinnya? Jadi bapak, ibu, karena kalau sudah nih tadi alat kelaminnya dibersihkan, pian mengambil urinnya itu adalah urin tengah bapak ibu ay. Kayak apa caranya? Pian kencing dulu sedikit di toilet, gitu ya. Kencing dulu sedikit di toilet, terus itu dibuang. Nah, karena setelah pian kencing sedikit di toilet itu tadi, pian tampung karena air kencing pian di dalam wadah ini. Sekitar, ini kan ada angkanya ya, kalau tabung seperti ini dia ada angkanya. Sekitar kurang lebih misalnya 20 sampai 30. Nah, separuh dari botol ini. Kalau 20 kan segini ya, kalau 30 dia setengah. Nah, sekitar 20 sampai 30 apa nih? Mili ya, mili. Nah, terus karena kalau pian sisai, jangan pian habiskan air kencingnya masuk ke dalam botol ini. Kalau sudah sampai 20 sampai 30, pian keluarkan lagi air kencingnya ke toilet. Nah, habis itu baru dibersihkan seperti biasa. Alat genitalnya, ya, dicuci, dikeringkan. Nah, botol ini yang sudah diisi air kencing tadi, bapak ibulah jangan sampai ini pian masuki air keran atau pian tambahi air keran. Itu jangan sampai air keran itu ada masuk ke dalam botol penampung ini. Kalau sudah urinnya masuk tadi setengah, langsung pian tutup. Langsung ditutup botol penampungnya ini. Jangan pian tambahi apa-apa, karena dikeringkan, dibersihkan dengan menggunakan tisu kering. Nah, kalau pian sudah selesai kencingnya, biasanya nanti tabung ini pian kembalikan ke tempat ini, misalnya ke tempat perawatnya tadi. Nah, nanti di situ dituliskan etiketnya atau labelnya, ya. Seperti itu menyampaikannya ke pasien. Jadi sampaikan ke pasien itu cara mengambil urinnya itu adalah urin bagian tengah dengan cara
tadi awal dan akhir itu harus dibuang dulu air kencingnya. Itu ya. Sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Ini bicara kaina Bu Ai, urinnya ini yang dimasukkan ke dalam tabung ini adalah urin mixture. Bingung pasiennya, ada paham belum Cidin? Bahasa kita gitu. Tapi kita menempatkan diri sesuai dengan pasiennya itu seperti apa, kayak gitu. Sama kayak Bu Hanfian penyuluhan kesehatan, ya kalau ada kan tugas penyuluhan kesehatan. Kalau Bu Hanfian menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang medis gitu ya, bahasa-bahasa orang kesehatan, pasien-pasien itu pada bakalan paham kalau sasaran pasiennya adalah orang-orang menengah ke bawah. Berikan wadah urin yang telah diberi etiket tadi ya. Wadah urin ini tadi harus diberi nama, umur, alamat, jenis urin dan tanggal pengambilan urinnya, ya dituliskan. Terus pasien dipersilakan untuk mengambil sampel urin di tempat yang telah ditentukan ya. Sampel yang didapatkan itu sebenarnya harus langsung diantarkan ke laboratorium ya. Jika ada mengalami penundaan, maka urin itu harus disimpan dalam suhu tertentu ya, 40 derajat Celcius. Nah, terus sampel urin diterima untuk dilanjutkan dilakukan pemeriksaan, bereskan peralatan, cuci tangan dan lepas sarung tangan ya kalau kita perawatnya. Cuci tangan dan langkah. Oke, sudah selesai untuk pengambilan sampel spesimen urin. Mudah kan ya?